ya. Dan yang teman-teman harus perlu ingat, murai jinak ngelowo itu kurang emosi. Birahinya tinggi, emosinya kurang, serta vektornya kurang, teman-teman. Jadi tenaganya habis dan dia ngelowo. Nah, teman-teman silakan siasati ya. Untuk murai batu jinak ngelowo, pagi teman-teman bersihkan karpetnya, cuci ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat Kicau Mania, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya atau channel kecil saya, Dayat Murai, teman-teman. Channel kecil yang selalu membahas konsisten perawatan murai batu dari nol sampai dengan juara. Dan yang saya bahas hanyalah perawatan murai batu pribadi saya, teman-teman. Yang saya pelajari dan yang saya riset sendiri, serta saya selalu bertanya kepada para senior murai batu di sekeliling saya. Dan tujuan saya membuat konten YouTube ya teman-teman, agar kita sama-sama belajar dan agar kita sama-sama saling tukar pikirannya teman-teman, memahami karakter murai batu kita masing-masing. Dan seperti biasa di konten saya kali ini, saya ingin membuatkan atau membalas salah satu requestan para subscriber saya teman-teman, yang menurut saya sangatlah penting sekali untuk kita pelajari bersama, karena kita sama-sama belajar nanti akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala teman-teman untuk menyeting murai batu kita masing-masing. Dan di sini saya akan sebutkan atau saya akan pilih salah satu requestan para subscriber saya teman-teman. Dia bernama Rahman Saputra ya teman-teman. Rahman Saputra saya tampilkan juga di layar kaca teman-teman, requestannya seperti itu. Dia request kepada saya, atasi murai batu jinak ngelowo gimana? Atau cara mengatasi murai batu jinak ngelowo gimana? Menurut saya ini sangatlah penting ya teman-teman, karena setiap murai batu pasti dia kalau settingan tidak tepat akan ngelowo teman-teman. Nah, makanya kita sama-sama belajar untuk kita bahas bersama dan kita nanti akan saling tukar pikirannya teman-teman. Dalam arti teman-teman komen langsung saya jawab, atau teman-teman request langsung saya buatkan. Dan langsung saja saya bahas ya teman-teman. Di sini pengertian murai batu ngelowo ya teman-teman. Yang pertama-tama saya selalu mengingatkan kepada teman-teman ya, murai batu yang bisa tampil di lapangan itu yang pertama harus birahi dan yang kedua harus emosi. Ya. 50% birahi dan 50% emosi, barulah dia bisa gacor dan bisa tampil di lapangan, teman-teman. Tetapi kalau di antara birahi dan emosi ini tidak balance ya teman-teman, atau tidak seimbang, misalkan contoh ya, birahinya itu di atas emosi teman-teman, atau lebih tinggi dari emosi, itu akan berakibatkan dia over birahi, serta lebih parahnya lagi jinak ngelowo ya teman-teman, atau ngebatman ya. Ngebatman, tenaga tidak ada dan tidak mau tarung dengan lawan musuh yang lain. Nah, cara saya di sini teman-teman, atau yang saya pelajari dari para senior murai batu, yang pertama-tama untuk mengatasi murai jinak ngelowo ya, yang pertama-tama saya pahami dulu teman-teman, ini burung ngelowo itu karena apa ya. Kalau menurut saya teman-teman, murai jinak atau murai batu yang sudah over birahi, lama-lama tenaganya habis dia teman-teman. Lalu lebih parahnya lagi dia akan ngelowo atau ngebatman ya, dikarenakan tenaganya tidak ada, birahinya tinggi dan emosinya kurang, serta vektornya kurang teman-teman. Terjadilah dia ngelowo. Nah, makanya di sini teman-teman harus pahami dulu ya, murai batu teman-teman ini karakternya seperti apa. Kalau murai batu teman-teman karakternya jinak, itu sangat rentan, sangat rentan sekali ya teman-teman ya, ketika dia settingannya nggak pas, over birahi, dan lebih parah lagi jinak serta ngelowo teman-teman.
Ya, untuk murai batu tipikal jinak itu lebih rentan sekali ngelowo. Nah, dan untuk murai batu giras ada juga teman-teman, dia itu ngelowo. Kalau dia settingan gak pas ya, birahinya lebih tinggi, dia juga akan terjadi ngelowo teman-teman. Nah, PR kita di sini teman-teman, atau kita sama-sama belajar di sini cara mengatasi murai batu ngelowo. Yang pertama-tama teman-teman, jangkriknya jangan terlalu banyak ya. Kita berikan jangkrik standar ya teman-teman, standar seperti pagi sore 5 ya, atau lebih tingginya lagi pagi sore 77 ya. Dan yang teman-teman harus perlu ingat, murai jinak ngelowo itu kurang emosi, birahinya tinggi, emosinya kurang, serta vektornya kurang teman-teman. Jadi tenaganya habis dan dia ngelowo. Nah teman-teman silakan siasati ya, untuk murai batu jinak ngelowo, pagi teman-teman bersihkan karpetnya, cuci ya teman-teman, cebok minum dan makannya teman-teman cabut, lalu teman-teman lakukan penjemuran sauna ya. Penjemuran sauna di sini dengan kategori burung kering, kerodong kering teman-teman, dan di bawah jam 10 ya. Nah nanti ketika teman-teman sudah melakukan penjemuran sauna ya, itu fungsinya untuk meningkatkan emosi si murai batu ngelowo tersebut ya teman-teman. Nah setelah 25 menit kita angkat, kerodongnya kita buka ya, lalu cebok makannya kita berikan, dan kita berikan jangkrik 5 ekor. Nah fungsi pemberian jangkrik 5 ekor itu untuk menjaga titik kestabilan tenaga dia teman-teman. Karena menurut yang saya pelajari, jangkrik itu fungsinya untuk tenaga. Tetapi kalau kita berikan jangkrik terlalu berlebihan, akan berakibatkan dia over birahi atau lebih parahnya lagi ngelowo teman-teman. Dan setelah jangkrik dimakan, barulah kita berikan kroto. Krotonya sedikit aja teman-teman, 1 sendok makan saja ya. Itu kita berikan kroto dengan keadaan kroto bersih dan kroto fresh ya teman-teman. Jangan kroto yang bau atau kroto yang busuk teman-teman, seperti itu. Dan nanti setelah diberikan kroto, lalu kita full kerodong lagi teman-teman. Hariannya kita full kerodong. Nah fungsinya kita berikan kroto itu untuk meningkatkan stamina serta menggacorkan burung lowo tersebut. Biasanya kalau burung lowo atau burung ngebatman itu biasanya hariannya tidak gacor teman-teman. Hariannya dia hanya bunyi ya, dan hanya suara monoton. Seperti itu teman-teman, bisa saya pastikan karena saya sangat sering sekali menjumpai murai batu saya yang baru dan dia ngelowo atau ngebatman teman-teman. Dan di siang hari kita cukup lakukan full kerodong, sore hari kita berikan jangkrik porsi 5 lagi teman-teman ya. Dan untuk mandi kita berikan 3 hari sekali, mandi sore atau mandi malam. Yang terpenting intinya teman-teman penjemuran sauna ya. Lalu setelah itu teman-teman berikan jangkrik 5 dan berikan kroto. Penjemuran itu wajib untuk murai batu jinak ngelowo teman-teman. Itu karena kita untuk meningkatkan vektornya dia kembali ya. Dan mandi seminggu 3, maksudnya 3 hari sekali ya teman-teman, atau seminggu 3 kali ya. Maksudnya seminggu 3 kali. Jadi setelah main kita mandikan. Kalau di saya sih 3 hari sekali teman-teman. Nah hitungannya juga seminggu 3 kali ya. Kalau setelah lomba kita mandikan itu hitungannya seminggu 3 kali teman-teman. Dan untuk pengumbaran pada murai batu jinak ngelowo seperti ini teman-teman, silakan teman-teman berikan seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali. Biasanya burung murai batu jinak ngelowo itu susah sekali terbang ya teman-teman, atau malas sekali terbang. Silakan teman-teman gebas saja. Yang terpenting dengan catatan teman-teman sudah berikan penjemuran dan sudah berikan jangkrik serta kroto, barulah kita lakukan pengumbaran maksud saya teman-teman. Karena kita fokus ke tenaga dia dulu teman-teman, serta protein dia dulu, baru kita lakukan pengumbaran. Nah fungsinya pengumbaran itu untuk meningkatkan power ya. Kalau ibarat kita manusia itu fitness ya teman-teman ya. Jadi pengumbaran itu yang terpenting kita cukupi nutrisi protein murai batu kita dulu, baru kita lakukan pengumbaran.
Tetapi kalau murai batu teman-teman kekurangan birahi atau tidak gacor, jangan dilakukan pengubaran. Ya, apalagi murai batu teman-teman tipikal giras ya, jangan dilakukan pengubaran kalau dia dengan catatan belum mendapatkan birahi serta emosi. Ya, karena menurut saya fungsi pengubaran itu meningkatkan power, tenaga, serta menstabilkan birahi dan emosi. Seperti itu teman-teman. Saya rasa cukup ya teman-teman. Itu dia cara saya menghadapi murai batu ngelowo teman-teman, atau perawatan murai batu ngelowo yang saya pelajari dan yang saya alami dari para senior murai batu di lapangan. Ya, kalau teman-teman nyimak dari awal sampai akhir, insya Allah masuk akal teman-teman. Karena saya sudah riset ya, saya sudah riset di beberapa para senior murai batu dan hasilnya sama teman-teman. Dan yang terpenting, saya selalu ingatkan kepada teman-teman, bermain murai batu itu permainan yang sangat sulit. Nah, makanya kita harus banyak-banyak belajar, sama seperti saya selalu belajar ya teman, untuk memahami karakter murai batu serta fungsi-fungsi extra poding ya teman. Karena kita pahami dulu baru kita terapkan settingan. Begitu teman. Yang terpenting kita selalu bersabar dan selalu bertanya kepada para senior murai batu teman. Dan menurut saya juga masih belajar juga teman-teman ya. Yang terpenting saya membuat channel ini adalah wadah untuk kita sama-sama belajar memahami karakter murai batu kita masing-masing. Bukan maksud saya untuk menggurui teman-teman ya. Saya tidak bermaksud seperti itu. Intinya kita sharing ya teman, atau kita saling berbagi pengalaman. Gitu teman-teman. Oke, sekian dari saya teman-teman. Apabila saya ada kata-kata salah, saya mohon maaf ya teman-teman, karena saya masih nervous di kamera ya. Tetapi kalau untuk edukasi perawatan yang saya berikan, insya Allah real ya, tidak ada yang saya tutup-tutupi teman-teman. Berdasarkan pengalaman saya dan yang saya pelajari dari para senior murai batu di sekeliling saya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.